The country's air defense system intercepting many, but not all. Iranian drones filling the sky in Tel Aviv seen halted mid-air, but some still making it through, smashing into buildings. Dunia seolah menahan nafas tercekat. Bayangkan, pertengahan Juni 2025, sirene meraung. Rudal menghantam fasilitas nuklir Iran. Israel melancarkan serangan besar-besaran yang mereka sebut Operation Rising Lion. Tentu saja, Iran tidak tinggal diam dan membalas dengan serangan rudal jarak jauh. Ini bukan lagi sekedar berita utama yang bisa kita lihat di berita TV maupun media sosial sambil lalu saja. Tapi, ini sudah seperti kiamat kecil yang benar-benar mengguncang keyakinan banyak orang. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Dan yang paling penting di tengah semua ini, di tengah dentuman perang dan jeritan putus asa, apa kata Al-Quran, kitab suci kita? Adakah petunjuk di sana? Semua saudaraku kaum muslimin dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru-baru ini hati kita pasti bergetar menyaksikan konflik di Timur Tengah yang sudah lama membara kini semakin memanas. Bagaimana tidak, bayangkan saja serangan Israel ke fasilitas nuklir dan kota-kota penting di Iran pada Juni 2025 lalu dibalas dengan kekuatan penuh oleh Iran. Ini benar-benar menyeret kawasan itu ke dalam lingkaran kekerasan yang lebih parah. Bahkan banyak yang sampai menyebutnya sebagai kiamat kecil, saking dahsyatnya dampak dan ketakutan yang ditimbulkan. Dan yang paling menyedihkan, korban sipil terus berjatuhan, termasuk wanita dan anak-anak yang tidak berdosa. Ini benar-benar menimbulkan luka dan kemarahan. Nah, di tengah semua berita yang simpang siur serta analisis politik yang rumit dan macam-macam spekulasi, ada satu pertanyaan besar yang mungkin muncul di benak kita sebagai seorang muslim. Apakah Al-Quran pedoman hidup kita ada membahas soal ini? Bagaimana sih seharusnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala menyikapi musibah sebesar ini menurut ajaran Al-Quran? Ini bukan cuma soal siapa yang benar, siapa yang salah dari kacamata politik, tapi ini lebih mendalam lagi. Bagaimana kita menemukan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah gelapnya konflik ini. Yuk kita coba cari tahu jawabannya bersama-sama dengan hati dan pikiran yang terbuka agar kita bisa menyikapi ini secara objektif. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi pada 13 Juni 2025 itu? Ini bukan operasi militer biasa. Israel menamainya Operation Rising Lion. Dan targetnya bukan cuma situs nuklir yang jadi sorotan dunia, tapi juga instalasi militer dan kota-kota penting di jantung Iran. Tentu saja akibatnya sangat mengerikan. Kabarnya sejumlah pejabat militer Iran dan ilmuwan nuklir mereka tewas dalam serangan itu. Tapi yang paling bikin hati teriris adalah korban sipil yang berjatuhan, termasuk anak-anak yang masa depannya seolah-olah direnggut begitu saja. Tentu saja serangan ini tidak dibiarkan begitu saja. Iran dengan kekuatan militernya langsung membalas ke wilayah Israel. Ini jadi eskalasi paling besar secara langsung antara dua negara ini. Yang selama ini kita tahu, kedua belah pihak seringnya perang di balik layar dan saling tuduh. Konflik kali ini bukan lagi perang proksi atau adu mulut. Ini sudah konfrontasi terbuka yang bisa mengancam stabilitas seluruh kawasan, bahkan dunia. Dan kita perlu pahami, ini bukan cuma soal perebutan pengaruh atau pamer kekuatan militer aja. Di balik suara rudal dan pesawat tempur, ada pertarungan ideologi yang sudah lama. Ada kepentingan politik yang rumit plus campur tangan kekuatan regional dan global yang saling
terkait. Dan siapa korbannya? Lagi-lagi rakyat sipil yang jadi korban. Anak-anak kehilangan orang tua, keluarga tercerai-berai, masa depan satu generasi terancam cuma karena ambisi dan kebencian. Kita semua menjadi saksi betapa rapuhnya perdamaian itu dan betapa mudahnya api permusuhan menghanguskan segalanya. Terus, di tengah situasi konflik yang begitu panas, kita sebagai muslim harus mencari panduan kemana? Ya, tentu saja ke Al-Quran sebagai sumber utama kita. Jadi, bagaimana sih Al-Quran memandang soal perang atau qital? Kita tahu, Islam itu agama yang cinta damai. Tapi, Islam juga tidak naif. Islam mengakui adanya kezaliman dan agresi yang kadang harus dihadapi. Jelas, Al-Quran itu membahas konsep jihad dan perang dari banyak sisi. Bukan cuma perang fisik, tapi juga jihad dengan lisan, hati, harta, bahkan ideologi. Tapi yang perlu banget kita ingat dan catat, perang fisik dalam Islam itu cuma boleh dalam kondisi yang sangat khusus. Biasanya sebagai jawaban atas penindasan, agresi, atau untuk membela diri dan orang-orang yang tertindas. Islam tidak pernah mengajarkan perang secara zalim untuk memperluas wilayah, apalagi hanya untuk memuaskan nafsu balas dendam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 190, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 190 tadi, ayat ini jelas banget kan? Boleh berperang tapi cuma memerangi mereka yang memulai duluan. Dan yang lebih penting lagi, ada larangan keras untuk melampaui batas. Apa maksudnya melampaui batas? Para ulama telah menjelaskan ini, termasuk larangan membunuh mereka yang tidak ikut perang secara langsung, seperti wanita, anak-anak, orang tua, pemuka agama, bahkan merusak lingkungan, tanaman, atau hewan ternak tanpa alasan yang dibenarkan syariat Islam. Etika perang dalam Islam itu tinggi sekali, benar-benar menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Sekalipun itu di tengah-tengah pertempuran perang. Dalam Islam, perang juga ada kategori hukumnya. Ada yang fardu kifayah, yang artinya kewajiban kolektif untuk sebagian umat Islam untuk membela komunitas muslim kalau ada ancaman dari luar. Tapi perang juga bisa menjadi fardu ain atau kewajiban pribadi untuk setiap muslim yang mampu. Kalau misalnya musuh sudah berhasil masuk dan menduduki wilayah muslim, mengancam agama dan umat. Memahami konteks dan syarat-syarat ini sangat penting banget supaya kita tidak salah menafsirkan ajaran agama Islam. Salah satu pilar dalam ajaran Islam, bahkan di saat bicara soal konflik dan perang, itu yang diutamakan adalah keadilan. Al-Quran dengan tegas menyuruh kita umat Islam untuk berlaku adil. Adil kepada siapapun tanpa kecuali, bahkan kepada musuh sekalipun. Kebencian dan permusuhan itu tidak boleh jadi alasan kuat buat kita berbuat zalim atau melanggar hak-hak mereka. Mari kita coba renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini rasanya seperti tamparan keras bagi siapa saja yang mengatasnamakan agama tapi malah melakukan kezaliman. Keadilan itu nilai universal yang harus kita pegang teguh. Ketika kita menyaksikan konflik Iran versus Israel ini, atau konflik manapun di dunia, memakai kacamata ayat ini, kita pasti bertanya-tanya, apakah keadilan sudah ditegakkan? Atau jangan-jangan malah kebencian yang menjadi panglimanya? Ketika warga sipil, anak-anak, perempuan menjadi korban, di mana letak keadilannya?
Lebih dari itu, Islam adalah agama yang sangat mendorong perdamaian. Kata Islam sendiri itu akarnya dari kata salam, yang artinya damai, selamat, sejahtera. Al-Quran dengan jelas menekankan kalau pihak lawan menunjukkan niat baik untuk berdamai, maka umat Islam wajib menyambutnya dan mengusahakan perdamaian itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 61, "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Ayat ini menunjukkan kalau tujuan akhir dari semua usaha kita, sekalipun terpaksa lewat perang, adalah untuk tercapainya kedamaian yang adil. Perang itu bukan tujuan, tapi cara yang sangat terpaksa dan terbatas hanya untuk menghilangkan kezoliman dan membuka jalan untuk perdamaian. Alright, so we're going to go inside the building now. They have told us that we need to be very careful because obviously there might still be unexploded parts of bombs in here or something like that. What we see here is the actual studio where an Iranian state TV anchor was sitting and reading the news. Jadi, apa yang kita saksikan bersama sekarang ini, konflik Iran versus Israel yang memanas di bulan Juni 2025 ini. Seruan untuk kembali berunding, cari solusi damai, dan mengutamakan diplomasi. Itu seharusnya yang lebih utama, jikalau ingin sejalan dengan ajaran Al-Quran. Setiap kejadian besar maupun kecil yang menimpa kita, termasuk konflik dan perang yang menelan banyak korban, pasti ada hikmah dan pelajaran di baliknya bagi orang-orang yang beriman, yang mau berpikir dan merenungkannya secara mendalam. Al-Quran itu mengajarkan kita untuk tidak cuma tenggelam dalam sedih dan marah, tapi Al-Quran juga mengajarkan kita untuk mengambil ibrah atau pelajaran berharga dalam setiap kejadian, baik itu yang menimpa kita maupun orang lain. Konflik seperti antara Iran versus Israel ini seharusnya membuat kita sadar betapa pentingnya kemanusiaan dan keadilan di atas segalanya. Waktu kita menyaksikan atau mendengar anak-anak menjadi korban, fasilitas umum hancur, dan kehidupan masyarakat menjadi kacau, hati nurani kita pasti terguncang. Al-Quran selalu menekankan kalau melindungi jiwa manusia, kehormatan, dan harta benda itu nomor satu. Kepentingan politik, ideologi, atau ambisi kekuasaan tidak boleh sampai mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan yang paling dasar. Kita bisa belajar dari konflik yang sedang terjadi ini tentang bahayanya permusuhan yang tidak ada habisnya, lingkaran kekerasan dan balas dendam. Itu tidak akan pernah ada pemenang sejatinya. Yang ada cuma penderitaan yang semakin panjang dan kerusakan yang semakin parah. Islam mengajarkan kita untuk memutus rantai kebencian. Kalau hati sudah terbelenggu kebencian, keadilan dan kemanusiaan akan sulit ditegakkan. Al-Quran mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam permusuhan yang akan membuat hati terbelenggu dalam kebencian. Dalam situasi krisis seperti ini, Al-Quran mendorong kita untuk memperkuat persatuan dan solidaritas. Bukan cuma solidaritas sesama muslim, tapi juga solidaritas kemanusiaan secara umum. Jadikan penderitaan satu kelompok manusia menjadi penderitaan kita semua. Umat Islam diingatkan untuk saling menguatkan, saling bantu, dan jangan gampang dipecah belah oleh isu-isu yang bisa bikin suasana semakin keruh. Pentingnya persatuan dan kepercayaan adalah nilai yang sangat relevan dalam menghadapi krisis akibat perang. Kejadian ini menuntut peran aktif kita sebagai umat Islam dan juga komunitas internasional untuk menyuarakan keadilan, menghentikan kekerasan, dan membela hak asasi manusia. Khususnya konflik di Timur Tengah. Ini seringkali berdampak langsung atau tidak langsung ke perjuangan rakyat Palestina
yang sudah lama menjadi korban ketidakadilan. Sebagai umat Islam yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, kita punya tanggung jawab moral untuk tidak diam saja melihat kezoliman dimanapun itu. Lalu, harus bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menghadapi situasi yang disebut-sebut sebagai kiamat kecil ini? Berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang pertama harus dilakukan adalah introspeksi diri atau muhasabah. Kalau ada fitnah dan musibah besar, ini waktunya kita merenung kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbaiki diri. Jangan-jangan musibah ini adalah cerminan dari kelalaian kita sebagai umat manusia. Ayo, kita perkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taat dan menjauhi maksiat. Lalu, tingkatkan ibadah dan doa. Doa itu senjatanya orang mukmin. Di saat-saat genting seperti ini, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon perlindungan buat mereka yang tertindas. Mohon hidayah buat para pemimpin negara supaya memilih jalan damai dan menegakkan keadilan. Baca Al-Quran, perbanyak zikir, dan sholatlah dengan khusyuk. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketenangan hati dan jalan keluar dari setiap kesulitan. Lalu, jaga persatuan umat dan hindari perpecahan. Setan itu paling senang melihat umat Islam tercerai-berai. Di masa yang penuh fitnah ini, akan banyak pihak yang mencoba mengadu domba dan menyebarkan berita bohong. Jadi, saringlah informasi baik-baik. Jangan mudah terprovokasi dan utamakan ukhuwah Islamiyah. Fokus pada persamaan, bukan malah memperbesar perbedaan. Lalu, jangan panik berlebihan, tapi tetap waspada dan ambil hikmahnya. Takut yang berlebihan itu membuat kita lemah. Al-Quran mengajarkan kita untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita berusaha maksimal. Tetap waspada dengan perkembangan situasi dan jangan sampai ada rasa takut itu menghilangkan harapan dan akal sehat kita. Di setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Lalu, saring informasi terlebih dahulu dan jangan mudah termakan hoax atau propaganda. Di zaman sekarang ini, berita bohong dan propaganda itu nyebarnya lebih cepat daripada wabah penyakit. Pastikan sumber berita yang kita dapat itu bisa dipercaya. Jangan ikut-ikutan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, karena itu akan membuat suasana semakin keruh dan menambah fitnah. Selanjutnya yang harus kita lakukan, dukung upaya-upaya perdamaian dan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ini dapat kita lakukan melalui banyak cara, mulai dari menyuarakan kebenaran, memberikan bantuan kemanusiaan untuk korban, juga mendukung lembaga-lembaga yang memperjuangkan hak asasi manusia dan penyelesaian konflik secara adil. Dan ini yang paling dasar sekaligus paling penting. Kuatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun badai yang datang, keyakinan kita kepada Allah tidak boleh goyah. Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana, dan Maha Kuasa atas segalanya. Yakinlah, di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan di balik setiap ujian ada hikmah besar bagi orang-orang yang sabar dan beriman. Peristiwa di bulan Juni 2025 ini, walaupun kita sebut sebagai kiamat kecil dalam skenario ini juga jadi pengingat untuk kita tentang kebesaran Allah dan betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Kejadian ini seolah memaksa kita untuk bertanya lagi, apa sih tujuan hidup kita dan bekal apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat? Pembahasan video kali ini adalah usaha kita bersama untuk mencari sedikit cahaya di tengah situasi yang mungkin terasa gelap gulita. Kalau kalian merasa video ini ada manfaatnya, tolong bagikan ya, biar lebih banyak lagi saudara kita yang mendapat pencerahan dan tidak terjebak dalam kebingungan atau putus asa.
Kami juga ingin banget mendengar pendapat kalian semua. Coba deh tulis di kolom komentar di bawah, apa pandangan kalian soal konflik ini? Dan menurut kalian, bagaimana caranya kita sebagai umat Islam agar bisa mengambil hikmah dari konflik ini? Dan menurut kalian, bagaimana caranya bertindak sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam konflik ini? Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.